Pernahkah Anda bertanya-tanya apa sih yang bisa membuat sebuah konflik terus membara selama lebih dari 1 abad tapi seolah luput dari perhatian dunia? Nah, hari ini kita akan coba bedah perjuangan rumit untuk perdamaian di Thailand Selatan. Ini adalah sebuah kisah tentang identitas, sejarah, dan pencarian solusi yang luar biasa sulit. Kita mulai dari pengakuan yang sangat mengejutkan ini. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Raja Siam sendiri mengakui bahwa mereka telah menyalahgunakan model kolonial. Kata-kata ini, yang datang langsung dari pucuk pimpinan, memberi kita petunjuk besar tentang bagaimana semua ini berawal. Untuk memahami ketegangan yang ada sekarang, kita harus mundur ke satu momen krusial. Saat Kesultanan Patani yang tadinya merdeka dimasukkan ke dalam negara Thailand modern. Dan ini perlu dicatat, ini bukan penyatuan sukarela. Ini lebih terasa seperti pengambil alihan. Prosesnya sama sekali nggak damai. Semua keputusan dibuat di atas kepala para pemimpin lokal, tanpa konsultasi, tanpa persetujuan mereka. Tindakan inilah yang menanam benih-benih perlawanan yang akan terus tumbuh selama beberapa dekade ke depan. Dan perlawanan itu ya terus ada. Timeline ini nunjukin banget gimana perlawanan itu berevolusi. Mulai dari pembangkangan sipil di tahun 40-an, lalu jadi perang gerilya di tahun 70-an, sampai ke pemberontakan berbasis sel yang lebih sulit dilacak di era 2000-an. Ini adalah konflik yang terus-menerus berubah wujud. Jadi, apa sih inti dari semua ini? Di balik kekerasan dan politik, pada dasarnya ini adalah tentang benturan dua identitas. Dua cara pandang dunia yang sangat berbeda, yang terkunci di dalam satu wilayah yang sama. Coba bayangkan, di satu sisi negara Thailand mempromosikan sebuah identitas tunggal yang berpusat pada 3 pilar, bangsa, agama Buddha, dan raja. Nah, di sisi lain, masyarakat Patani berpegang teguh pada identitas mereka sendiri, yang fondasinya adalah sejarah kesultanan mereka, bahasa Melayu, dan tentu saja agama Islam. Ini seperti dua cetak biru budaya yang nggak bisa disatukan. Dan ya, setiap kali negara mencoba memaksakan satu budaya tunggal untuk mengasimilasi masyarakat, hasilnya malah jadi bumerang. Bukannya menciptakan persatuan, upaya-upaya itu justru memperdalam jurang pemisah dan memperkuat rasa sakit hati di selatan. Nah, kalau perbedaannya sedalam ini, bukankah kemerdekaan jadi solusi yang paling logis? Tapi, ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Dan ini membawa kita masuk ke dunia hukum internasional yang cukup rumit. Konsep utamanya itu penentuan nasib sendiri, yaitu hak suatu bangsa untuk menentukan takdir politiknya sendiri. Tapi, nah ini dia masalahnya, secara historis hukum internasional lebih sering menerapkan ini pada koloni-koloni yang terpisah oleh lautan, bukan pada wilayah yang berbatasan langsung di darat. Ini adalah perbedaan yang sangat krusial. Jadi, kita terjebak di tengah perdebatan hukum nih. Di satu sisi, ada argumen kuat bahwa pengambilan oleh Thailand itu adalah sebuah tindakan kolonial. Tapi di sisi lain, ada argumen balasan bahwa karena mereka berbagi perbatasan darat, aturan dekolonisasi yang biasa itu nggak berlaku. Secara hukum, ini buntu. Pada akhirnya, mungkin semua perdebatan hukum ini nggak terlalu jadi soal. Realitanya begini, tanpa dukungan internasional yang kuat, jalan menuju kemerdekaan penuh itu ya hampir mustahil untuk dicapai. Oke, jadi kalau kemerdekaan penuh sepertinya nggak mungkin, lalu apa solusinya? Nah, ini yang memaksa kita untuk melihat opsi lain, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan otonomi. Pertanyaannya jadi begini, ada nggak sih cara untuk menghormati identitas unik Patani, tapi di saat yang sama tetap menjaga keutuhan negara Thailand? Ada nggak jalan tengahnya? Jawaban yang paling sering muncul adalah otonomi. Coba anggap ini sebagai penentuan nasib sendiri tapi versi internal. Jadi, wilayah tersebut tetap menjadi bagian dari Thailand, tapi mendapatkan kontrol yang signifikan atas urusan lokalnya sendiri, seperti pendidikan, budaya, bahkan mungkin hukum lokal. Dan ini bukan cuma teori loh, kita punya contoh nyata di kawasan kita sendiri. Lihat saja Aceh di Indonesia dan Mindanao di Filipina. Di kedua tempat itu, kesepakatan otonomi yang dinegosiasikan dengan baik berhasil mengakhiri konflik puluhan tahun. Ini membuktikan kalau perdamaian lewat jalur otonomi itu mungkin. Oke, kalau memang ada contoh suksesnya, kenapa di Patani belum terjadi? Nah, jawabannya adalah karena jalan menuju otonomi itu penuh dengan rintangan yang sangat besar. Untuk mencapai perdamaian yang awet, itu ibaratnya kita harus memecahkan teka-teki yang rumit banget.
Anda harus bisa meyakinkan para elit di Bangkok, menyatukan kelompok-kelompok pemberontak yang terpecah, memastikan hak-hak minoritas terlindungi, dan yang paling sulit, membangun kembali kepercayaan setelah 1 abad konflik. Dan ini salah satu tantangan yang paling pelik. Coba lihat, sekitar 1 dari 5 orang di wilayah itu bukan Muslim. Jadi, kesepakatan otonomi yang berhasil itu nggak bisa cuma untuk mayoritas. Kesepakatan itu harus adil dan bisa melindungi hak serta keamanan semua orang yang tinggal di sana. Upaya serius pertama untuk berdamai di tahun 2013, ya langsung gagal. Upaya itu seolah menabrak tembok rintangan yang sama persis yang kita bahas tadi. Ini menunjukkan betapa jauhnya jarak antara kedua belah pihak dan betapa sulitnya perjalanan ke depan. Jadi, kesimpulannya begini. Kemerdekaan sepertinya di luar jangkauan. Otonomi itu sulitnya bukan main, tapi kondisi sekarang yang penuh kekerasan jelas merugikan semua orang. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang sulit. Apakah sebuah proses perdamaian yang mungkin cacat dan menyakitkan tetap lebih baik daripada tidak ada proses sama sekali?